Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Anwar. Saat ini saya sedang menjalani pelatihan dasar CPNS di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Angkatan 36 tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menganalisis isu-isu yang terkait instansi saya yang meliputi dari isu manajemen ASN dan isu Smart ASN. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, tonton video ini sampai akhir ya. Sebelum kita masuk ke isu yang terjadi, pertama-tama mari kita kenali dulu apa sih itu aparatur sipil negara atau biasa kita sebut ASN. ASN sendiri adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk merujuk kepada seluruh pegawai atau aparatur yang bekerja di tingkat pusat maupun daerah. ASN terdiri dari dua kategori utama. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil yang biasanya kita sebut sebagai PNS, pegawai yang diangkat secara tetap dan memiliki status kepegawaian yang diatur oleh undang-undang. Kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, pegawai ini yang diangkat berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Kemudian fungsi sebagai ASN. Fungsinya meliputi pelaksanaan kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat dan pemersatu bangsa. ASN sendiri memiliki manajemen ASN, di mana pengelolaan ASN agar dapat menghasilkan pegawai ASN yang meliputi profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Kemudian ASN sendiri memiliki kompetensi atau Smart ASN dengan kemampuan kinerja staf profesional yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya kita telah masuk di topik isu. Di sini kita akan mengidentifikasi isu dan dampaknya, di mana ada 5 isu yang telah kita klarifikasi. Isu pertama adalah keterlambatan pemberitahuan pelaksanaan planning akademik, dan yang kedua adalah lambat dalam PS pembelajaran semester dalam penyalahgunaan aplikasi UNM presensi sebagai absensi dosen, dan keempat adalah belum optimalnya ketersediaan material di laboratorium, dan yang kelima kurangnya peran pembimbing akademik dalam mengelola pelaksanaan aturan teknis siswa dan dosen. Dampak yang ditimbulkan dapat mengganggu perencanaan dan persiapan perkuliahan, ujian, dan kegiatan akademik lainnya. Isu yang kedua, lamban dalam penyusunan TPS rencana pembelajaran semester. Isu ini terjadi masalah bila TPS tidak disusun atau diselesaikan tepat waktu oleh dosennya, dan dampak yang ditimbulkan akan mengganggu belajar mengajar, persulit mahasiswa dan dalam perencanaan studi yang menyebabkan ketidakjelasan materi serta jadwal. Isu yang ketiga adalah penyalahgunaan aplikasi UNM presensi sebagai absensi dosen. Masalah yang ditimbulkan sering terjadi penyalahgunaan yang melibatkan tindakan seperti penandatanganan palsu, presensi palsu, dan manipulasi data kehadiran. Ini bisa terjadi melalui penggunaan akun yang tidak sah atau modifikasi data absensi. Dampak yang ditimbulkan adalah kerugian integritas, mengurangi kepercayaan terhadap sistem tersebut, ketidakadilan. Dosen yang hadir secara nyata bisa didudukan jika kehadiran palsu tercatat. Kemudian kualitas pendidikan akan terganggu dalam kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar mahasiswa jika dosen tidak hadir sesuai jadwal. Dan isu yang keempat, belum optimalnya ketersediaan material di laboratorium. Masalah yang terjadi sering sekali terjadi shortcut di laboratorium. Praktikum harus selalu menyesuaikan gambar kerja yang dirancangkan dengan material tersedia atau apa adanya. Dampak yang ditimbulkan bila praktikum menjadi tertunda sehingga adanya keterlambatan pengajaran di lab. Kedua, praktikum tidak dapat membuat produk sesuai rancangan dari software mereka.
ketiga, keterbatasan membuat produk yang relatif berbeda karena harus mengikuti ketersediaan material. Dan isu yang kelima, kurangnya peran pembimbing akademik dalam mengelola pelaksanaan aturan teknis bagi mahasiswa. Masalah yang ditimbulkan adalah mahasiswa sering menghadapi kesulitan dalam pendaftaran mata kuliah karena jadwal yang terbatas. Mahasiswa kadang mengambil mata kuliah tidak sesuai dengan syarat atau kurikulum. Selain itu, kurangnya informasi tentang kebijakan yang terpilih. Dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan mahasiswa tidak mendapatkan mata kuliah yang diinginkan atau terpaksa menunda kelulusan. Kesulitan dalam mengikuti mata kuliah yang terikat dengan kelulusan mata kuliah yang sebelumnya. Selain itu, kebingungan mengenai kebijakan bisa menyebabkan keputusan yang merugikan secara finansial. Setelah kita mengidentifikasi isu dan dampaknya, selanjutnya kita akan bisa menggunakan teknik APKL. APKL sendiri bernotasi A, P, K, dan L, di mana notasi A terdiri dari aktual, artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. P artinya problematik, memiliki dimensi masalah yang kompleks. Dan notasi K artinya kehalayakan yang menyangkut hajat hidup orang yang banyak. Dan notasi L layak, yang berarti masuk akal dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Didapatkan hasil analisa dari APKL di mana dua indikator dari isu tersebut tidak memenuhi syarat dan 3 indikator itu memenuhi syarat. Dan tidak memenuhi syarat itu akan langsung dikeluarkan dari tabel, kemudian dilanjutkan untuk menggunakan teknik USG. Perlu pengenalan sendiri tentang USG. Dia terdiri artinya urgensi, atau U artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisa, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness bernotasi S artinya seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan notasi grow notasi G, grow artinya seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Didapatkan dari analisis usaha tersebut, skor tertinggi pada indikator belum optimalnya ketersediaan material di laboratorium dengan bobot sebesar 14. Dari semua bobot yang dikumpulkan terpilih untuk dilanjutkan dengan analisa Fishbone pada indikator belum optimalnya ketersediaan material di laboratorium. Dengan diagram Fishbone kita bisa mengetahui apa saja kendala dan masalah yang terjadi pada indikator belum optimalnya ketersediaan material di laboratorium. Isu ini bisa kita cari akar masalahnya menggunakan diagram tulang ikan atau Fishbone, di mana untuk manusianya tidak ada yang merencanakan secara teoritis terkait ketersediaan material yang hanya terbatas pada perkiraan saja. Kemudian metode prosedur untuk manajemen dan pengadaan material tidak jelas, dan pada parameter mesin itu tidak adanya sistem yang menghitung kebocoran material secara periodik, dan parameter material stok tidak teratur, pengolahan stok yang buruk sehingga material sering habis atau berlebih, dan parameter finansial atau uang atau money, pengeluaran yang tidak efisien dalam pembelian material. Nah, dengan kendala ini kita bisa mengetahui dan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa solusi dan rekomendasi yang bisa diimplementasikan adalah ada 3 fase. Yang pertama ada sistem, dengan mengimplementasikan sistem manajemen stok yang terkomputerisasi untuk memantau ketersediaan material secara real time dan melakukan pemesanan nantinya. Kemudian membuat dan mendokumentasikan prosedur standar operasional SOP untuk tata cara atau proses terkait pengolahan material. Pastikan SOP mudah diakses dan dipahami oleh seluruh stafnya.
Data informasi digunakan terkait pelaporan dan media informasi terkait ketersediaan material di laboratorium, sehingga mahasiswa yang akan mengikuti laboratorium paham dan tahu informasi ketersediaan material yang berada di laboratorium secara real time. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.